Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari uji ketidakjenuhan lemak dan uji emulsi. Tujuan dari uji ketidakjenuhan lemak yaitu untuk menentukan tingkat ketidakjenuhan suatu lemak atau minyak dan untuk menentukan suatu sampel bahwa sampel itu termasuk lemak jenuh atau lemak tidak jenuh dengan cara mereaksikannya menggunakan iodin. Sedangkan tujuan dari uji emulsi lemak yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah minyak dan air dapat dicampur merata dan stabil dalam bentuk emulsi. Uji emulsi merupakan suspensi menstabilkan suatu cairan di dalam cairan yang lainnya, di mana keduanya itu tidak dapat saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat yang sebagai pengemulsi, yang disebut emulsifier, yang berfungsi sebagai menurunkan tegangan permukaan antara kedua cairan tersebut. Di sini, hasil positif itu menunjukkan menyatunya molekul minyak dan surfaktan atau terbentuknya ikatan antara molekul minyak dan surfaktan. Untuk hasil negatifnya sendiri yaitu sampel akan terpisah dan tidak terjadinya emulsi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi lemak, apakah lemak itu merupakan lemak jenuh ataupun lemak tidak jenuh. Dengan menggunakan reaksi ion Hubble atau larutan brom sebagai indikator perubahannya. Prinsip dari reaksi ini adalah iodium atau brom akan memutuskan ikatan rangkap yang terdapat pada molekul zat. Kemudian akan menggantikan posisi rangkap tersebut dengan reaksi adisi. Sehingga ikatan rangkap dalam molekul zat akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Reaksi positif pada uji ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan munculnya warna merah pada larutan brom yang ditetesi pada asam lemak. Kemudian warna akan kembali lagi seperti warna awalnya. Langkah pertama yaitu meneteskan beberapa tetes iodin ke dalam gelas atau beker yang telah diisi mentega. Selanjutnya, kita ke langkah kedua, yaitu mengocok gelas tersebut. Dan yang terakhir, langkah ketiga, kemudian amati dari hasil perubahannya. Langkah pertama yaitu meneteskan beberapa tetes iodin ke dalam gelas atau beker yang telah diisi minyak. Langkah kedua yaitu mengocok gelas tersebut. Langkah ketiga, kemudian amati perubahannya. Dan ini hasilnya. Langkah pertama yaitu teteskan iodin ke dalam beker atau gelas yang berisi minyak jelantah. Kemudian kocok gelas tersebut dan amatilah perubahannya. Inilah hasil setelah ditetesi oleh iodin. Cara kerja yang pertama, siapkan air gula dan iodin. Yang kedua, teteskan iodin ke dalam air gula sebanyak 5 tetes. Lalu yang ketiga, aduk kedua bahan tadi hingga homogen atau tercampur rata. Dan yang terakhir, diamkan beberapa saat dan lihat perubahan warnanya. Tuangkan air 1,5 sendok ke dalam minyak baru. Kemudian, kocok lalu tunggu beberapa menit. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada minyak baru dan air tersebut. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu memasukkan 2 sendok air ke dalam gelas yang berisi minyak baru. Setelah itu, masukkan 1,5 sendok air sabun ke dalam gelas yang berisi minyak dan air. Aduk campuran tersebut hingga merata dan amati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari campuran minyak baru, air, serta air sabun. Pertama, kita masukkan 2 sendok air ke dalam gelas yang berisi minyak.
Kemudian kita masukkan putih telur ke dalam gelas yang berisi minyak dan juga air. Setelah itu guncang perlahan dan diamkan beberapa saat, lalu amati perubahannya. Langkah pertama, masukkan 2 sendok makan air ke dalam gelas yang berisi minyak. Langkah kedua, masukkan 1,5 sendok makan soda kue ke dalam gelas. Langkah ketiga, mengocok gelas tersebut. Kemudian diamkan selama beberapa menit dan amati perubahannya. Sekian video praktikum dari kelompok B6